Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Memang tujuan Adidaya mengadakan webinar pada pagi hari ini selain memberikan awareness mengenai biogas dan juga memaparkan hasil kinerja kami. Nantinya tujuan kedepannya adalah apabila ada instalasi selanjutnya, banyak mahasiswa yang berada di area Malang dan sekitarnya ataupun di luar Malang bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi pembahasan kita akan mencakup ketiga hal. Yang pertama mengenai solusi emisi karbon. Jadi di mana posisi biogas dalam emisi karbon, solusi emisi karbon, kemudian peran perempuan di dalamnya dan juga technical instalasi. Yang pertama, kita akan berbicara tentang carbon netral dan net zero carbon. Pada dasarnya, biogas itu merupakan salah satu energi, tergolong ke dalam energi baru terbarukan. Ketika kita berbicara tentang energi, kita harus memahami bahwa ada 3 poin yang menjadi suatu dilema atau biasa disebut trilema. Ini pernah diungkapkan oleh CEO atau presidir dari Pertamina bahwasanya energi itu haruslah uh, terjangkau, kemudian abundance atau melimpah, dan juga harus sustainable. Nah, sustainability berkepanjangan itu berkaitan dengan karbon netral dan net zero karbon. Berbicara tentang karbon, keduanya ini beda, tapi memiliki hubungan gitu. Jadi, karbon netral itu berkorelasi dengan net zero karbon. Nah, eh, karbon netral itu merupakan upaya yang bersifat represif. Tapi kalau kita ngomongin net zero karbon, upayanya itu preventif. Kenapa gitu? Nah, karbon netral ini contoh mudahnya ketika teman-teman itu melakukan perjalanan atau berada dalam suatu industri yang menghasilkan emisi karbon dengan jumlah yang sangat banyak. Banyak dari instansi tersebut akan melakukan proyek lingkungan seperti menanam pohon atau menjualbelikan kredit karbon. Nah, kredit karbon itu seperti halnya keberbolehan beremisi. Misalkan suatu instansi hanya boleh mengeluarkan CO2 sekian ppm, tapi berada di nilai kemampuan maksimalnya, maka kemampuan sisanya itu bisa diperjualkan kepada instansi lain supaya instansi yang membutuhkan untuk beremisi CO2 lebih banyak itu tidak mengganggu keseimbangan atmosfer. Tapi kalau net zero carbon itu merupakan upaya preventif, artinya segala sesuatu ditinjau mulai dari hulu. Jadi misalkan transisi energi seperti biogas itu dikarenakan dalam jangka panjang kita menginginkan atmosfer tidak apa namanya atmosfer itu nantinya tetap menjaga keseimbangan bumi dengan cara menghadirkan energi yang hijau mulai dari bahan yang digunakan yaitu waste ataupun limbah. Itu merupakan sekilas mengenai carbon neutral dan net zero carbon. Jadi kalau ditarik, eh, biogas ini merupakan EBT atau energi baru terbarukan yang masuk ke dalam upaya net zero carbon. Maka dari itu, Adidaya memiliki kesempatan untuk mengembangkan hal tersebut untuk mewujudkan the future is a green energy and sustainability. Kalau teman-teman paham, biogas pasti bukanlah hal yang baru. Kita bisa langsung connect lah, biogas itu kayak gimana sih, dari apa gitu kan. Utamanya kenapa biogas itu bisa diandalkan sebagai energi baru terbarukan, karena kandungan metana yang tinggi. Kalau misalkan teman-teman hidup di daerah yang dekat dengan penggalian atau sumur minyak dan gas, teman-teman akan mempunyai fasilitas gas alam. Jadi teman-teman nggak perlu yang namanya beli gas LPG setiap bulannya, karena gas alam itu akan dialirkan melalui pipa masuk ke dalam eh, daerah perumahan dan langsung dapat digunakan. Nah, tapi gas alam yang dimaksud itu berasal dari minyak bumi, artinya memiliki kapasitas yang terbatas gitu. Berbeda dengan biogas yang berasal dari tanaman ataupun limbah tanaman. Yang mana meskipun keduanya memiliki kemampuan untuk menghasilkan CO2 dalam pembakarannya, tapi CO2 dari biogas itu kalau misalkan kita hitung dalam 1 kWh listrik, dia hanya 230 gram. Sedangkan kalau batu bara itu nilainya sangat-sangat tinggi, mencapai 820 gram per kilowatt hour listrik.
berdasarkan sumber World Nuclear Association. Di Indonesia sendiri saat ini, kalau misalkan kita melihat biogas secara komersial, itu sudah ada salah satunya di Riau, di Rokan Hulu. Kita tahu bahwa Riau itu memang sumber ya, kalau sumbernya berbagai industri minyak dan gas. Selain punyanya Pertamina di sana, di situ juga ada komersialisasi biogas di bagian Rokan Hulu. Nah, biogas itu bisa juga digunakan sebagai pembangkit listrik, sebagai pengganti bahan bakar diesel, dan juga penggunaan untuk kegiatan memasak. Namun sayangnya meskipun sudah digalakkan, biogas di Indonesia ini belum mencapai target RUEN. RUEN itu adalah Rancangan Umum Energi Indonesia yang harusnya pada tahun 2025 itu mencapai 489,8 juta meter kubik instalasi. Tapi per 2023 bulan Maret hanya 9,7%-nya aja, yaitu 47,5 juta meter kubik. Artinya instalasi untuk mencapai target RUEN itu kita tidak bisa bergantung hanya kepada rencana yang diadakan oleh substansi pemerintah. Artinya, lembaga swadaya masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan atau mencapai target RUEN tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang EBT, berbicara tentang energi, sekaligus tentang biogas, bahwasannya stigma yang muncul adalah pekerjaan yang sangat berat. Pastinya perempuan memiliki keterbatasan dalam hal itu. Nah, stigma-stigma ini bisa dihapuskan ketika perempuan itu berkecimpung di dalam proyek EBT. Ternyata proyek EBT itu selain menghapus stigma, juga memenuhi kebutuhan perempuan, terutama dalam hal domestik maupun dalam hal sektor publik. Nah, kenapa penghapusan stigma? Karena dalam konsep sosial yang konvensional dan tradisional, perempuan hanya memiliki kewajiban dalam pekerjaan domestik seperti memasak, kemudian pekerjaan yang berbau pengasuhan. Sedangkan laki-laki bertugas untuk mencari nafkah. Nah, kalau sekarang stigma tersebut bisa mulai dihapuskan. Dengan apa? Dengan meningkatnya peran perempuan dalam proses ekskalasi EBT. Dalam 10 tahun terakhir dicatat bahwasannya Ditjen EBTK mengetahui bahwa peningkatan itu terjadi dari 23% menjadi 28%. Bahwasannya perempuan itu juga dapat berpartisipasi secara aktif, mulai dari perencanaan, instalasi, bahkan menyebarkan awareness yang ada mengenai EBT. Selain itu, peran strategis perempuan dengan secara lebih spesifik bisa juga dilihat dari pemenuhan kebutuhan. Nah, perempuan dan laki-laki meskipun memiliki peran yang sudah tidak terkotak-kotakan saat ini, namun nyatanya perempuan itu masih banyak menghandle pekerjaan domestik seperti memasak. Nah, memasak itu kan membutuhkan bahan bakar. Kalau misalkan bahan bakar yang digunakan itu masih konvensional dengan kayu bakar, akan menghasilkan suatu asap yang sangat eh, ketat ya di dalam rumah sehingga menyebabkan ispa gitu. Nah, itu tuh bisa ditanggulangi dengan adanya energi baru terbarukan seperti biogas yang rendah akan emisi karbon. Dan dalam sektor publik adanya rasa keamanan dan keselamatan. Maksudnya gini, jadi kalau perempuan misalkan harus bekerja di luar rumah pada waktu larut ya, kemudian adanya energi baru terbarukan dalam bentuk listrik untuk menerangi jalan dan sebagainya, itu menciptakan suasana aman dan selamat bagi perempuan itu sendiri. Selain itu juga keberbolehan dalam berusaha dan menggerakkan ekonomi di sektor publik. Oke, nah kita beralih kepada instalasi yang kami lakukan. Instalasi yang kami lakukan itu berfokus pada Desa Bendosari, merupakan desa di daerah Pujon. Kenapa kita menggunakan desa ini, menargetkan desa ini? Karena Desa Bendosari itu memiliki potensi yang sangat besar dari sisi ternak, yaitu sapi, di mana sapi itu kotorannya lebih berpotensi dalam pembuatan biogas, apalagi sapi yang dimiliki oleh warga Desa Bendosari itu adalah sapi perah. Oke, selanjutnya ternyata biogas yang diinstalasi
dalam skala rumah oleh adidaya inisiatif energi ini mampu menciptakan atau menjawab Sustainability Development Global, terutama nomor 6, 7, 8, dan 13. Nomor 6 kita berbicara tentang clean water and sanitation. Keadaan yang ada, Desa Mendosari itu berada lebih atas daripada Coban Sadang. Artinya aliran air akan berjalan dari Desa Mendosari sampai menuju Coban Sadang. Tapi aktivitas pariwisata Coban Sadang itu terhenti dikarenakan adanya pencemaran perairan dari Desa Mendosari. Maka kalau misalkan kotoran sapi yang ada tadi ditangani dengan baik, harapannya kan tidak mencemari selokan lagi, sehingga menciptakan suatu aspek clean water and sanitation. Kemudian dari sisi affordable and clean energy, menjawab atas kenaikan harga tabung biogas, harga tabung LPG 3 kg per Agustus 2023 yaitu 22.000 per 3 kg. Nah, penggunaannya memang sesuai dengan kebutuhan rumah masing-masing. Kemudian yang nomor 8, meningkatkan perkembangan ekonomi. Ini dapat dinilai dari jual beli kompos yang dihasilkan dari proses pembuatan biogas. Yang terakhir adalah climate action, yaitu menurunkan efek gas rumah kaca sebesar 10% dan mewujudkan tujuan Global Methane Pledge. Jadi tujuan Global Methane Pledge itu adalah menurunkan setidaknya 0,2 derajat Celcius temperatur bumi. Melalui apa? Melalui pengurangan gas-gas rumah kaca. Aku lanjut. Nah, ini merupakan lokasi instalasi proyek biogas. Kami menggunakan atau memilih instalasi yang berbasis individu, bukan komunal. Alasannya adalah sebagai berikut. Sebetulnya, biogas di Desa Bendosari itu bukanlah hal yang baru juga untuk masyarakat sana. Sebelumnya ada CSR dari Unilever dan juga instansi Surabaya yang pernah berkecimpung dalam hal ini. Namun, kedua upaya itu belum maksimal. Kenapa? Yang pertama, dari CSR Unilever sendiri, memang instalasinya bersifat individu. Jadi satu rumah hanya satu digester atau satu digester untuk 1 hingga 2 rumah. Contoh dari citra digesternya itu seperti gambar yang tertera. Artinya pembuatannya menggunakan batu bata. Kalau misalkan terdapat suatu masalah, kebocoran, akan sangat sulit untuk di-maintenance, dideteksi, karena harus menghancurkan hampir keseluruhan dari reaktor tersebut. Dan yang kedua adalah dari sisi biaya. Dari CSR Unilever ini hanya memberikan bantuan 2 juta untuk satu instalasi. Sedangkan instalasi yang dibutuhkan pada saat itu mencapai 10 juta. Nah, sisanya ini harus dibayarkan dengan cara mencicil. Yang mana hal itu tentunya memberatkan bagi masyarakat sendiri. Dan juga kalau misalkan dari instansi Surabaya ini, dia bersifat secara komunal. Jadi satu digester itu untuk satu dusun. Tapi kekurangannya karena pressure atau tekanan dari gas itu sangatlah kecil, jadi beberapa rumah yang sudah mulai jauh dari reaktor itu tidak mendapatkan suplai yang sama. Dan yang kedua, karena aliran pipa kotoran sapi menuju digester itu satu aliran dengan aliran air, akhirnya si kotoran sapi tersebut tercampur atau tercampur dengan limbah yang berasal dari deterjen. Nah, itu menurunkan efisiensi dalam proses fermentasi. Kemudian, dalam proses instalasi ini, kami menargetkan Desa Pendosari memiliki kapasitas 2,8 meter kubik. Nah, ini diturunkan dari kebutuhan masyarakat dalam satu rumah pada umumnya menggunakan 2 hingga 3 tabung gas LPG yang kemudian dikonversi menjadi volume sekitar 2,8 meter kubik. Kemudian kalau misalkan dari sisi benefit, seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya kita bisa melihat dari produk utama dan produk sampingan. Produk utamanya yaitu gas, artinya gas metana yang bisa mereplace atau menggantikan gas LPG yang mungkin beberapa orang dirasa sulit ya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan domestik perempuan. Dan yang ditinjau dari sisi side waste-nya, yaitu kompos, di sini bisa membantu
dalam meningkatkan kesuburan tanaman yang dimiliki oleh warga desa Bendosari, yaitu utamanya tanaman cabai dan sawit. Oke, ini adalah tahap yang lebih teknis. Ini kami terapkan ketika kami melakukan proses instalasi. Di sini metode yang dilakukan adalah melakukan pencampuran antara kotoran ternak dan air. Sangat disarankan untuk menggunakan komponen air yang lebih banyak daripada kotoran ternak. Kenapa? Karena kalau misalkan airnya terlalu sedikit, nanti pH yang dicapai itu tidak sekitar 6 hingga 7. Artinya dia sangat asam kalau misalkan airnya sedikit. Nah, itu juga mempengaruhi proses fermentasi. Kemudian campuran ini akan dialirkan ke biodigester tank. Nanti teman-teman akan lihat kayak gimana sih biodigester tank itu, dan dilakukanlah fermentasi selama 21 hari agar proses hidrolisa, proses asidogenesis, dan proses metanogenesis ini dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, hasil biogas akan ditampung di dalam ban dalam bekas yang berguna sebagai tempat penampungan biogas. Nah, kalau misalkan pada slide ini teman-teman dapat melihat desain dari biogas dari tampak samping. Jadi, kalau misalkan kita melihat dari samping, kira-kira antara digester, kemudian bak pengisi, dan juga antara tabung plastik atau kami gunakannya di sini adalah ban dalam, itu seperti ini. Next, ini merupakan ilustrasi dari sisi reaktornya. Jadi, antara kotoran sapi, kemudian antara air, itu memiliki total volume 75% dari total volume reaktor. Tujuannya kalau misalkan terjadi fermentasi, gas yang ada itu akan berada pada bagian kosong yang ada di atas, kemudian dia akan masuk ke bagian penampung gas yang digunakan di sini adalah ban dalam. Oke, nah sebelum melakukan instalasi, kami waktu itu melakukan trial. Nah, trial ini tujuannya untuk melihat apakah perbandingan yang digunakan nantinya baik gitu kan, yaitu perbandingan 1:2. Kemudian waktu trial kami melakukan percobaan hari ketiga dan hari ketujuh. Ternyata pada hari ketiga dan hari ketujuh itu belum mendapatkan hasil yang maksimal karena proses pembuatan biogas dengan kotoran sapi itu membutuhkan setidaknya 14 hingga 21 hari. Dan teman-teman kalau misalkan mau melakukan trial juga bisa menggunakan bekas galon le mineral ataupun galon yang memiliki kapasitas yang besar dan juga ruangan yang lebih tertutup. Oke. Ini adalah proses pelaksanaan metode, lebih tepatnya adalah proses pembuatan digester ya. Jadi digester yang kami gunakan itu berasal dari tangki air. Kenapa tangki air? Karena bisa dimodifikasi, kemudian juga kalau misalkan ada kerusakan dapat dilihat secara lebih mudah dan diperbaiki secara lebih mudah. Nah, dari sisi kiri ini ada pengaduk otomatis atau agitator sebutannya ya. Di situ tujuannya adalah untuk menghomogenisasi antara kotoran sapi dengan air yang ada. Kemudian digesternya sebesar 1.200 liter. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian sampingnya ini ada suatu mulut ya. Mulutnya ini adalah suatu bukaan untuk memasukkan feed atau memasukkan kotoran sapi. Jadi ini adalah inlet gitu sebutannya. Dan yang terakhir di sebelah kanan ini ada gas holder yang warnanya hitam. Ini adalah ban dalam. Nah, ini adalah sekilas capture ketika sudah diinstalasi. Dibandingkan dengan biogas yang dibeli pada suatu platform online, biogas yang dibuat oleh Adidaya ini dari sisi reaktornya itu memiliki nilai yang cukup atau relatif lebih rendah daripada yang ada di marketplace. Jadi desainnya memang sedikit berbeda. Kalau misalkan yang di marketplace dia berbentuknya seperti septic tank yang dibuat horizontal ya. Kalau kita itu bersifat vertikal dan kelebihannya sudah ada agitatornya. Beda dengan yang ada di marketplace ini. Jadi kita sudah menghemat sekitar 10 juta.
Selanjutnya, ini hanyalah dokumentasi ketika barang yang disebut dengan reservoir ini akan digunakan sebagai digester sebelum proses modifikasi. Nah, ini adalah tampak samping ketika proses modifikasi bagian inlet itu terjadi. Kemudian, ini juga sekedar informasi ketika proses manufaktur agitator ya. Oke. Ini adalah suatu dokumentasi ketika pemasangan biogas di Desa Bendosari. Jadi, di sini masyarakat itu benar-benar tinggal menikmati dan merawat. Artinya menikmati itu menikmati hasil biogasnya, kemudian merawat ini adalah masyarakat ini perlu untuk memasukkan inlet per 21 hari atau ketika kotoran sapi itu sudah ada bisa dimasukkan lagi ke dalam inlet sebagai feed, kemudian biogas akan bekerja. Kemudian selanjutnya adalah proses maintenance and improvement. Jadi setelah proses instalasi tersebut, tidak semata-mata tim Adidaya Inisiatif Energi itu lepas tangan. Ini adalah suatu upaya yang dilakukan Adidaya Inisiatif Energi sebagai proses pendampingan. Jadi berbeda dengan instansi-instansi lainnya, kalau misalkan mereka memberi dana, kemudian menginstal, kemudian sudah gitu ya. Kalau ini Adidaya Inisiatif Energi itu masih berpartisipasi aktif baik dalam proses maintenance dan improvement. Maintenance-nya yang dilakukan adalah maintenance pipa biogas. Pipa biogas ini tujuannya di maintenance agar tidak terjadi clogging. Clogging itu kayak ada penyumbatan. Kemudian maintenance pada komponen mekanik seperti pompa dan lain-lainnya, apakah putarannya masih baik, gitu kan, agitatornya masih baik, tidak ada suatu tanaman ataupun sampah yang menghambat pemutaran dari agitatornya itu. Kemudian pada digesternya kita perlu kuras juga, tujuannya adalah untuk menghindari adanya sedimentasi gitu. Dan yang foto kedua ini adalah pengecekan kotoran sapi. Pengecekan ini tujuannya untuk melihat apakah dia secara appearance terlalu encer, apakah dia terlalu kental gitu kan ya. Dan yang terakhir adalah penambahan starter EM4 yang tujuannya adalah untuk mempercepat proses fermentasi atau membuat bakteri metanogenik ini segera untuk bekerja. Konsentrasinya sebesar 15% dengan penggunaan 4,5 liter dari total volume biogas tersebut. Nah, pada bagian ini adalah metode advance. Ini belum kami lakukan karena untuk saat ini belum terlalu dibutuhkan. Tapi kalau misalkan dalam prosedurnya, misalkan teman-teman bekerja di dalam industri yang berada di bidang biogas, mereka kan membutuhkan konversi gas itu menjadi listrik. Nah, untuk itu, biogas harus didapatkan dalam kondisi murni. Murni itu berarti tidak ada gas CO2 yang jumlahnya sangat banyak, kemudian H2S yang jumlahnya sangat banyak, karena H2S itu sifatnya asam, dia bisa membuat korosi. Kemudian CO2 pun memiliki sifat yang kurang lebih sama seperti H2S. Kemudian di dalam biogas itu juga terdapat air. Nah, air ini kalau misalkan jumlahnya sangat banyak, dia menurunkan kemampuan CH4 dalam proses pembakaran. Jadi perlu yang namanya diabsorpsi ya kalau dalam ilmu teknik kimia. Gitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya kembalikan kepada Mas Rey. Baik, terima kasih banyak Mbak Vita telah membawakan materi yang sangat berkesan. Saya sendiri juga tadi tuh take notes ya tentang materinya, tentang instalasinya, tentang mungkin pemasangannya di bagian mana, pengecekannya, monitoringnya gitu. Nah, karena memang materi ini sudah selesai dan sekarang bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab oleh peserta. Jadi mungkin bagi peserta yang berminat bisa raise hand atau chat ke Zoom, chat box. Jika masih malu bisa chat saya sendiri nggak apa-apa. Nanti saya bisa tanyakan langsung. Ayo barangkali ada yang mau bertanya yang tertarik dengan dunia biogas atau renewable energy, itu mungkin bisa. Karena memang sekarang itu
mungkin amanah dari Jokowi juga ya, renewable sekali nih, mobil jadi listrik semua. Hmm. Eh, Nah, siapa tahu nih bisa dikembangkan lagi gitu bersama Adidaya. Atau teman-teman kalau boleh, kalau mau tanya teknis juga boleh selagi aku masih bisa jawab ya. Boleh tanya teknis juga. Atau mungkin ada yang kayak join student chapter yang berhubungan dengan renewable energy di kampus-kampusnya masing-masing atau di SMA mungkin kalau ada ya. Itu bisa mungkin nanya inspirasi ke Mbak Vita nih. Mumpung ada Mbaknya di sini. Hai teman-teman, mungkin di menit ke 35, misal tidak ada yang bertanya, eh, aku izin sudahi ya, di menit ke 35. Oke, ini Mbak seperti ada yang nanya nih Mbak di chat Zoom, izin dari Mbak Nadia. Izin bertanya Mbak, untuk sistem kontrol mesin ini apakah dibuat otomatis? Misalnya ada set point dari proses di dalam digester yang membuat pompa menyala dan lain-lain. Atau sistemnya bekerja secara manual ya? Mungkin bisa dijawab Mbak Mafita. Oke, terima kasih. Tadi siapa? Nadia Amna ya. Kalau bisa dibilang sih sistemnya manual ya, karena si pemilik dari biodigester itu harus melakukan turn off sama turn on dari proses agitasi gitu. Tapi proses agitasinya ini nggak dilakukan setiap hari. Jadi misalkan kita mau fermentasi dalam sekian hari, nah dia hanya dilakukan pada awal saja mixingnya gitu. Jadi kalau tujuannya sih biar nggak memberatkan yang punya biodigester, karena kalau misalkan nanti dilakukan agitasi setiap hari gitu kan, kita kan tujuannya pengen mereduksi energi, malah jatuhnya eh, meningkatkan penggunaan energi juga gitu. Izin konfirmasi Mbak Nadia. Oke, sudah terjawab ya berarti pertanyaannya. Iya, sama. Oh ya Mbak, mungkin aku sendiri izin bertanya karena penasaran ya. Tadi kan di state di PPT itu ada maintenance dan monitoring ya. Nah itu tuh sampai berapa lama ya? Tuh sampai sekarang masih di maintenance juga Mbak? Biasanya kita itu ke daerah Bendosari itu Mhm. idealnya seminggu sekali. Nah, itu waktu dulu saya masih sebagai tim yang ada di lapangannya. Kalau sekarang, setahu saya sih selama ada problem, kemudian maintenance-nya itu sudah tidak layak, nah baru kita ke sana lagi. Jadi in case aja sih gitu. Gitu. Tapi apakah Adidaya aware nih sama mungkin sumber daya manusianya ya, yang kayak takutnya tidak dijaga gitu? Ya, oke. Betul, itu secara garis besar kita perhitungkan. Nah, kenapa kita harus sampai berpartisipasi sampai tahap setelah instalasi? Karena kita tahu ya, kita pun sebagai orang yang tidak melakukan instalasi, kalau kita mendapatkan hal baru tapi ribet kan pasti nggak mau gitu. Ya Iya, mending kita menggunakan hal-hal yang lama gitu, meskipun kalau ditinjau dari segi sustainability-nya enggak gitu kan. iya. Maka dari itu kita paham kalau aspek itu harus menjadi salah satu hal yang ditangani oleh Adidaya Inisiatif Energi gitu. Jadi mereka itu tidak
tidak apa ya, tidak membayarkan sepeser pun kalau dibilang gitu. Hmm, Eh, Tidak membayarkan sepeser pun. Terus kalau misalkan ada masalah, tolong dikonfirmasi seperti apa. Nanti dari tim teknis bisa berkonsultasi dengan kita ada dosen yang mendampingi juga gitu kan. Nah, itu jadi dari pihak sananya tuh benar-benar menjadi sangat welcome karena kan tidak memberatkan gitu. sih. I see. Oke Mbak, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari Mas Ahmad. Permisi Mbak, izin bertanya, kenapa biogas dapat diterima dengan mudah di kalangan masyarakat? Apakah sosialisasi kepada masyarakat juga berpengaruh terhadap kepahaman warga desa? Oke. Makasih Ahmad Faris. Sebenarnya tuh kurang lebih sama yang tadi aku jelaskan ya. Kita kalau misalkan melakukan proyek kemasyarakatan secara umum, bukan hanya biogas gitu. Yang pertama adalah jangan sampai menyusahkan warga itu sendiri. Tujuan kita adalah menjawab permasalahan gitu. Terus dengan melihat bahwasannya biogas itu sudah pernah lah diaplikasikan di daerah Mendosari. Nah, kita itu jangan saklek gitu. Maksudnya saklek itu kita punyanya cuma modal segini, terus kemampuan kita segini, jangan seperti itu. Tapi kita harus mengevaluasi dulu masalah apa yang sebenarnya sampai sekarang biogas yang pernah diinstalasi itu akhirnya tidak terpakai gitu. Dan masalah yang timbul itu yang pertama ya karena ekonomi. Karena mereka dialihkan ke sesuatu yang baru, tapi mereka juga yang harus membayar dengan lebih banyak. Yang kedua adalah proses maintenance. Kalau proses maintenance-nya bagus, terus mereka hanya membutuhkan untuk menaruh feed. Feed itu di sini dalam hal kotoran sapi ya. Nah, itu kan hal yang mudah juga karena para peternak itu meskipun tidak ada biogas, mereka kan harus membersihkan kandangnya ini kan gitu. Jadi daripada kotoran sapi dari kandang itu dibersihkan masuk ke selokan, mereka bisa alihkan itu ke dalam digester gitu. Nah, itu merupakan salah satu faktor sih kenapa sih kok biogas di Desa Bendosari ini, terutama di tempat kami instalasi itu bisa diterima dengan mudah gitu. Apakah menjawab Mas Ahmad Faris? Mungkin izin mengingatkan, link presensi sudah di-share di chat Zoom, mungkin bisa mengisi link presensi sekaligus. Makasih. Dan apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari beberapa pertanyaan sebelumnya, jadi kepikiran gitu kayak, oh ya kalau misalnya gini, kan gini gitu. Mungkin bisa ditanyain gitu. Boleh. Mungkin teman-teman di sini ada dari teknologi bioproses, bioenergi, teknik kimia yang mau penelitian. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi sampai menit ke 40, saya izin sudah.
Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu sudah menunjukkan pukul 10:40, saya izin mensummary mungkin sedikit tentang pemaparan hari ini. Jadi, menurut saya, pemaparan hari ini sungguh spesial karena kita membahas tentang energi terbarukan, yang dimana ini adalah sebuah tujuan dan visi yang mulia ya, mereduksi energi fosil dan menggantikannya dengan energi yang terbarukan. Niscaya kita sendiri juga yang akan menikmatinya ke depannya, dan anak cucu kita pastinya. Oleh karena itu, karena kita sudah hampir di penghujung acara, mungkin kita akan ada sesi dokumentasi yang akan dilakukan oleh panitia. Mungkin panitia yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan.